Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tak sanggup kita menghitungnya. Berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis tentang ridha Allah tergantung kepada keridaan kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Keridaan Allah itu tergantung kepada keridaan kedua orang tuanya, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan kedua orang tuanya. Nah, hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang posisi kedua orang tua yang sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah letakkan ridha dan murkanya kepada ridha dan murka kedua orang tua kita. Kita sering mendengarkan sebuah cerita nyata fakta yang terjadi di dunia ini tentang seorang anak yang ketika kedua orang tuanya marah, tersakiti, tidak rela, itu kemudian menghambat langkah perjalanan sang anak tersebut. Ambillah contoh misalnya cerita yang biasa kita dengar, seorang anak yang susah sekali melahirkan, sangat susah melahirkan, bahkan sampai biji matanya seolah-olah ingin keluar, anaknya pun tidak lahir-lahir. Itu sulitnya dia melahirkan, lantaran dia sering menyakiti hati ibunya. Lalu singkat cerita, sang ibu pun datang dan memaafkannya. Lalu alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk keluar anaknya tersebut. Untuk Allah berikan kemudahan melahirkan anaknya keluar tersebut dengan selamat. Cerita lain, seorang anak yang pergi jauh merantau. Di tempat rantauan tidak kunjung sukses, penderitaan, kerugian, dan kemalangan yang dia terima. Namun setelah dia kembali ke kampung memohon restu dari kedua orang tuanya, baru kembali lagi pergi merantau. Kemudian alhamdulillah Allah bukakan jalan-jalan rezeki, pintu-pintu rezeki, sehingga dia berhasil dan sukses dalam perantauannya tersebut. Ini adalah beberapa kisah nyata yang biasa kita dengar dalam cerita-cerita orang-orang. Kisah nyata juga terjadi di masa Rasulullah SAW tentang seorang sahabat yang soleh, ahli ibadah, lisannya senantiasa berzikir mengucapkan la ilaha illallah, Allah 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 Allah. Tetapi dia ketika telah menikah kemudian menyakiti hati ibunya. Suatu ketika sahabat ini yang bernama Alqamah kemudian sakarat, sakit keras, kemudian sudah sakarat, sudah akan meninggal dunia. Tetapi lisannya tidak bisa mengucapkan kalimat Allah, Ka'ab, sehingga Rasulullah memanggil ibunya dan ibunya pun datang. Singkat cerita, ibunya kemudian tidak tega dan memaafkan Alqamah, sehingga alhamdulillah lisannya Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah, mengucapkan kalimat Allah, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah cerita bagaimana seorang yang soleh, ahli ibadah, tetapi Allah tetap murka kepadanya apabila orang tuanya tidak ridha, dan juga murka kepada anak soleh tersebut. Sehingga mari kita senantiasa menghargai, menghormati, menyayangi ibu kita, memuliakan ibu kita, memuliakan kedua orang tua kita, bagaimanapun kondisi kedua orang tua kita. Inilah cerita singkat tentang bagaimana ridha Allah tergantung kepada ridha orang tuanya, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tuanya.
Untuk tugas anak-anakku di rumah, tolong dihafalkan beserta terjemahnya. Hadis tentang ridha Allah tergantung pada ridha orang tuanya, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tuanya. Bunyinya seperti ini. Ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Saya ulangi. Ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya keridaan Allah tergantung pada keridaan kedua orang tuanya, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tuanya. Demikian, wallahu musta'an wa alaihi tiklam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.